Situasi boleh tidak pasti, keadaan boleh terus berubah, keadaan mungkin saja kedepannya tidak lebih baik. Tapi satu hal yang harus kita yakini apa? Tuhan memegang hari esok. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang bingung tentang hari esok. Baik itu pemuda, baik itu suami, baik itu istri, baik orang tua, semua bingung tentang hari esok. Kenapa? Anak-anak muda mulai bingung tentang kepastian masa depannya. Para suami mulai bingung bagaimana memenuhi kebutuhan keluarganya. Para istri takut bagaimana mendidik anak-anak. Orang-orang tua bingung bagaimana nanti menjalani masa tuanya. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Boleh saja ke depan itu misteri bagi kita, tapi kita harus tahu Tuhan yang memegang hari esok. Amin. Nah, kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara bersama-sama firman Tuhan ini, Yesaya pasal 41 ayat 10. Yang sudah dapat kita katakan amin. Oke, siap membacanya Bapak Ibu dengan suara yang paling semangat? Oke, kita baca 3, 2 ya. Janganlah takut, sebab apa? Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, terus aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Selanjutnya, aku akan memegang engkau dengan tanganku, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya bilang seperti ini Bapak, apakah terus menerus kita mendapatkan mujizat? Tidak. Setuju? Nggak terus menerus setiap kita berdoa langsung dapat mujizat. Apakah terus menerus apa yang kita harapkan, yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita? Tidak. Apakah semua impian-impian kita akan terjadi dalam hidup kita? Tidak. Apakah pada waktu kita sakit kita berdoa langsung terjadi kesembuhan? Belum tentu. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini kecuali satu, Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Situasi boleh berubah, keadaan boleh buruk, keuangan mungkin bisa aja defisit, mungkin keuangan kita melemah, mungkin rumah tangga kita sedang bermasalah, mungkin kita ada yang namanya masih bergumul tentang hari depan. Yang pasti satu hal, Tuhan tetap menyertai kita. Hidup dalam Tuhan bukan berbicara soal diberkati saja. Hidup dalam Tuhan bukan soal mujizat saja. Hidup dalam Tuhan bukan soal ditolong Tuhan setiap waktu saja. Tapi hidup dalam Tuhan yang paling indah adalah dalam situasi apapun kita, Dia Tuhan terus menyertai kita. Haleluya. Mana yang lebih penting? Diberkati secara finansial atau dalam penyertaan Tuhan? Apakah semua tokoh Alkitab mengalami berkat secara finansial? Tidak. Banyak rasul-rasul yang meninggal mati karena dibunuh. Banyak rasul-rasul yang dalam kesusahan kehidupan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang tidak mendapatkan janji Tuhan pada masa hidupnya. Tapi bagi mereka tidak jadi masalah. Yang penting Tuhan menyertai mereka. Apa kata Daud dengan tegas? Tuhan, semuanya boleh kau ambil kecuali satu. Apa? Jangan ambil rohmu dari padaku. Karena Daud tahu dunia ini sementara, hidup ini sementara. Yang pasti harus Tuhan terus bersama dengan kita. Haleluya. Nah, kita baca satu statement ini yang boleh menyadarkan kita. Klik oke. Yuk kita baca sama-sama. Ada? Miss? Oke, 3, 2 ya. Sadarlah. Coba lihat kanan kirinya, bilang sadarlah. Walaupun mulutnya gak kelihatan, ekspresi matanya aja kelihatan gitu ya. Kadang banyak kita gak sadar lagi. Kurang sadar kita. Gak sadar lagi kita tentang hidup ini. Seakan-akan hidup ini kenapa seperti ini ya? Tadi pagi saya membaca sebuah renungan, dikatakan seperti anggur yang baru dan kirbat yang baru. Saya ingat itu dulu, waktu itu pernah kami doa semalaman. Ada Bang John yang mengingatkan tentang anggur baru dan kirbat baru. Saya masih ingat posisinya di lantai 2 ya. Kurang lebih jam setengah 12 malam waktu itu. Hidup kita ini harus seperti anggur baru dan kirbat yang baru. Apa anggur baru? Anggur baru itu sesuatu yang baru, yang sifatnya bisa memuai. Tapi kita harus jadi kirbat yang baru. Apa kirbat yang baru? Satu wadah yang punya elastisitas. Ketika ditekan oleh anggur yang baru, kita harus bisa mengembang. Situasi ini kita tidak tahu, kita harus punya elastisitas. Kita harus tahu bagaimana mengikuti anggur yang baru sekarang. Siapkan wadah yang baru dalam hidup kita.
tapi yang pasti Tuhan memegang hari esok kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bahwasanya Tuhan memegang hari esok kita? Yang pertama adalah, kenapa kita tahu Tuhan memegang hari esok kita? Sama-sama kita katakan 3, 2 ya. Allah setia. Seberapa banyak yakin Tuhan itu setia? Kalau kita tidak setia, apakah dia tidak setia? Dia tetap setia. Kalau kita meninggalkan dia, apakah dia meninggalkan kita? Tidak. Kesetiaannya itu tidak bisa disangkal karena di pribadinya setia. Kalau nanti kita bisa baca di Timotius, bahkan kalau kita Ratapan bilang, oke, klik selanjutnya. Nah, kalau kita baca dalam kitab Ratapan, bagaimana firman Tuhan katakan dengan tegas? Yuk kita baca 3, 2 ya. Tak berkesudahan. Sekali lagi. Tak berkesudahan. Apa? Kasih setia Tuhan. Selanjutnya, tak habis-habisnya rahmatnya. Dikatakan selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Apa? Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah pasangan kita pasti setia? Tak berkesudahan kesetiaan pasangan? Tergantung. Kalau pas tanggal muda mungkin setia. Kalau pas ada pemberian mungkin setia. Anak-anak muda shalom, masih setiakah engkau dengan pacarmu? Tergantung Pak Pendeta, kalau lebih bagus, ya kenapa nggak pilih yang baru? Kalau ada edisi terbaru, masa edisi yang lama? Handphone aja terus ada edisi terbaru gitu ya. Tetap setia. Biasanya orang setia kalau apa? Kalau dia juga setia. Kita bilang, aku orangnya setia. Kalau kau setia, selingkuh kau, aku nggak selingkuh. 3 langsung buat, bukan cuma 2, gitu ya. Itu bahayanya kadang itu manusia. Tapi Tuhan, berapa kali orang Israel meninggalkan Tuhan? Berapa kali orang Israel berbalik dari jalan Tuhan, mengikuti Allah-Allah yang lain? Tapi Tuhan tetap setia. Setianya bagaimana? Tuhan mengutus nabi-nabi, bahkan yang luar biasanya, Yesus sendiri datang karena kesetiaannya untuk kita semua. Amin. Bukan karena kitanya terlalu baik, tapi karena dianya sungguh terlalu baik dalam hidup. Apa yang kita khawatirkan Bapak Ibu tentang hari depan? Saya juga mulai merenung. Beberapa bulan ini kita tidak beribadah. Saya juga merenung, Tuhan, apakah kedepannya tidak ada lagi perlu pendeta? Karena kalau ibadah di rumah masing-masing, ya berbuat apa lagi pendeta di gereja? Saya mikir, jangan-jangan aku salah profesi selama ini. Perlu cari profesi yang baru gitu ya. Bisa nggak muncul rasa kekhawatiran? Bisa. Tapi ketika saya ingat Tuhan itu setia. Dia setia dalam hidup kita. Bahkan dikatakan tadi apa? Tak berkesudahan. Kalau tak berkesudahan itu artinya apa? Terus menerus, nggak habis-habis. Kesetiaan kita kepada Tuhan kadang habis. Kenapa? Ketika kita berdoa, doa kita tidak dijawab karena kita bilang apa? Aku kecewa sama Tuhan. Siapa pernah kecewa sama Tuhan? Kayaknya wajah-wajah pernah kecewa sama Tuhan ini ya. Tuhan, aku sudah berdoa, tapi kenapa nggak kau jawab? Tuhan, aku udah berkumpul, berusaha, udah baik kali kurasa. Udah baik kali kurasa gitu. Kan banyak manusia merasa udah baik kali hidupnya. Tapi kayaknya kok Tuhan gak jawab doaku. Kita kadang cari yang lain, dia cari pertolongan yang lain. Tapi Tuhan, dia tetap setia kepada kita. Ketika saya membaca ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmatnya itu kalau kita bahasa kita sering kita dengar apa? Anugerah. Nggak pernah habis anugerah Tuhan kepada kita. Setiap musim kehidupan kita ada anugerah Tuhan yang terus dia berikan bagi kita. Seperti yang saya bilang tadi, sekarang banyak orang sulit untuk setia, betul? Masih banyakkah orang yang setia kepada bangsa dan negara kita Indonesia? Tapi banyak juga yang sudah tidak setia. Banyakkah orang yang setia kepada pasangannya? Banyak. Tapi banyak juga sudah tidak setia. Banyakkah setia anak-anak muda masa sekarang? Shalom. Oke, sini kan masih banyak yang anak-anak muda seperti beberapa orang. Mana lebih mudah cari laki-laki setia atau laki-laki playboy? Sekarang saya bingung, nggak tahu lah ya. Maaf ini mungkin agak negatif bahasanya. Apa ya bahasa Inggris itu? Takut salah pula namanya itu. FUCK, pucek katanya.
fuckboy. Lebih banyak sekarang dicari laki-laki yang bahasa Inggris itu agak negatif, laki-laki yang nggak bener. Karena kalau dia nggak bener, nanti kalau masa depannya itu lebih baik lagi, berubah dia. Ya kalau bertobat, kalau nggak bertobat, mau terus demikian. Kenapa? Karena saking sulitnya cari orang yang setia. Siapa di sini yakin dia adalah yang perempuan, yang laki-laki yang belum berkeluarga? Dia pasti jadi seorang istri, seorang suami yang setia. Berat ya angkat tangan itu. Gimana lah nanti ya? Setia itu gimana? Perlu diuji. Misalnya seorang perempuan, kau akan setia, kau punya pacar, udah jadian sama si Marihot misalnya kan, udah jadian. Tiba-tiba datang Michael. Nama aja udah beda kelas ya. Satu Marihot, satu Michael. Dia bilang, "Din, aku cinta sama." Ini harus pertimbangkan. Marihot mukanya marsuhi-suhi, berpetak-petak. Sedangkan Michael kebule-bulean. Pas dia bilang cinta, gimana katamu? Bentar bang ya, putuskan langsung. Memang udah lama gue rencanakan itu. Tapi kalau misalnya memang gak pernah ada yang bilang kepadamu cinta pas kau punya pacar, belum teruji kesetiaan. Mungkin karena gak laku. Gitu ya. Ini ada satu orang nggak pernah dibilang orang cinta, aku setia orang itu bang. Pernah orang bilang sama aku cinta, nggak pernah juga memang bang. Ya itu memang setia bukan setia, itu belum diuji. Tapi kau udah cinta pada pasanganmu, ada orang yang menguji yang mungkin kualitasnya lebih baik. Tapi kau bilang, sorry bang, udah duluan aku sama si Marihot itu. Mau Michael kayak datang, mau Barack Obama, mau Donald Trump pun datang, nggak jadi masalah. Aku tetap sama Marihot. Itu baru setia. Haleluya. Shalom. Saya pernah tanya kepada seorang ibu, udah usianya udah mungkin 60 atau 70 tahun. Saya tanya, "Opung, apa rahasianya? Kok setia sama Opung Doli itu? Udah berapa tahun menikah?" Dia bilang kurang lebih 50 tahun. Udah 52 tahun atau berapa tahun menikah? Apa rahasianya, Pung? Kenapa enggak berpisah? Apa dulu resepnya biar aku belajar? Dia bilang, "Apa kenapa karena setia?" Bukan. Kalau aku ceraikan pun, nggak ada lagi yang mau sama aku. Ya udahlah, aku jalani aja lah saya hidup ini. Ya ampun, itu bukan setia itu ya. Itu karena apa? Karena dia pikir nggak ada lagi yang akan mau sama dia. Ya udah, aku jalani aja. Itu bukan setia. Ikut Tuhan itu mau diberkati tidak berkati, kita harus berkata Tuhan itu baik. Amin. Kita ditolong tidak ditolong, Tuhan itu tetap baik. Kita dapat mujizat tidak dapat mujizat, Tuhan tetap baik. Setuju? Haleluya. Pekerjaan kita belum diberkati, Tuhan itu tetap baik. Bahkan kalau kita pun kadang tidak ikut Tuhan, dia tetap setia kepada kita. Pernah ada orang tanya, kenapa Pak Pendeta banyak kali kulihat orang jahat lama matinya? Pernah gak kepikiran kita gitu ya? Kulihat orang baik cepat matinya. Makanya kata mamaku, jangan baik-baik kali jadi orang. Ya, dari mana itu sumbernya gitu ya? Pernah dengar demikian? Jangan baik-baik kali jadi manusia, cepat kau mati nanti. Itu baik dia kan, mati dia. Itu jahat dia, tak mau mati. Ya udah, nggak usah baik-baik kali. Nggak ada itu asalnya. Sekiranya pun benar, mungkin gini. Kenapa kadang orang baik cepat mati supaya jangan mengalami kesusahan yang lebih banyak lagi mungkin. Tapi kenapa orang jahat kadang lama matinya? Tuhan setia menunggu dia bertobat dan kembali kepadanya. Haleluya. Jadi ada rencana untuk jahat dulu ya. Puji Tuhan Pak Pendeta, Tuhan setia kok, jahat-jahat aja lagi kami. Ada yang pernah bilang ini, kalau ujian nanti deh, jangan nyontek, harus jujur dulu. Dia bilang, gak apa-apa lah nyontek bang, siap nyontek nanti, minta ampun lah bang Tuhan. Iya ampun. Dia bilang nyontek aja dulu, yang penting nilai bagus, siap itu bertobat bang. Itu mempermainkan Tuhan. Nah oleh karena itu kita harus yakin Tuhan itu setia. Nah yang kedua, bagaimana kita yakin Tuhan memegang hari esok? Yang kedua adalah, yuk kita baca sama-sama 2-3 ayat. Hiduplah melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, 3-2 ayat. Dan kamulah apa? Ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Selanjutnya, kata pentingnya di sini sebab di luar aku. 3-2 ayat. Jadi di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa? Bagaimana kita yakin hari depan kita? Bagaimana kita yakin Tuhan megang hari esok? Kalau kita melekat dengan Dia.
Kita tidak bisa bilang, Tuhan aku tidak sanggup, tidak bisa menjalani hidup ini tanpa. Apa kata Musa Bapak Ibu ketika dia memimpin bangsa Israel? Berapa banyak dipimpin oleh Musa? 600.000 orang laki-laki yang dipimpin oleh Musa. Apa kata Musa? Tuhan, kalau kau tidak berjalan bersamaku, jangan suruh aku jalan. Karena Musa tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa menjalani hidup. Kenapa ada orang khawatir tentang masa depan? Karena dia mengandalkan kekuatan, dia mengandalkan semangat, dia mengandalkan ide-ide, dia mengandalkan koneksinya, dia mengandalkan yang namanya kemampuannya, dia mengandalkan yang namanya apa? Estimasinya tentang depan, prediksinya masa depan. Kita tidak boleh demikian. Kita harus belajar seperti Yakobus bilang, jika Tuhan menghendaki, aku akan melakukan ini dan itu. Amin. Berarti perlu kita insya Allah dalam hal masa depan. Tapi tentang keselamatan pasti. Tapi tentang masa depan kita harus bilang apa? Jika Tuhan menghendaki, kata Yakobus. Nah, mari belajar hidup kita melekat kepada Tuhan. Bagaimana melekat kepada Tuhan? Kita mungkin pagi-pagi bangun saat teduh kita, malam hari doa bersama, bacaan Alkitab kita, renungan harian kita. Bahkan kalau ada anak-anak muda di sini mau membuat status WA, membuat yang namanya status Facebooknya, buatlah kebenaran firman Tuhan. Siapa tahu dengan yang kau tulis orang membacanya, mungkin dia beban berat, tapi ketika membaca statusmu, dia mendapatkan semangat yang baru. Amin. Tapi apa jadinya kalau kau buat status Facebookmu dan lain sebagainya, status putus asa? Memang udah kurencanakan dari dulu mengakhiri hidup. Inilah waktunya. Orang yang membaca punya masalah yang sama. Ternyata bukan cuma aku, sepakat kami hari ini. Tapi ketika kau tulis semangat hidup ini, kita tidak tahu hari esok, tapi kita tahu Tuhan tentang hari esok. Orang bilang, iya ya, batal aku mati gara-gara status. Siapa yang tahu? Mungkin ada berapa banyak orang mati gara-gara status kita. Tapi berapa banyak juga mungkin orang yang semangat gara-gara membaca status kita. Haleluya. Caranya apa? Dekat dengan Tuhan, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya puji Tuhan dengan beberapa waktu ini saya dengan anak-anak di rumah. Setiap pagi kami doa bersama. Doa kami nggak jam 5, karena bangun di pasukan saya itu setengah jam bangunnya. Karena ya saya punya seorang anak dan ada beberapa keponakan bersama dengan saya. Jadi kami bangun jam 6, mulai jam 6 kami doa. Itu bisa selesai jam 7 atau setengah 8. Bukan doanya yang lama, pertanyaannya. Semua mereka mau nanya, apa itu pasif? Jelaskan dulu pasif. Karena setiap baca ayat, ada yang bingung, itu apa pasif? Papa tua, pasif itu apa? Jelaskan dulu, pasif itu seperti ini. Doanya mungkin 15-10 menit, tapi mereka pingin. Saya mulai mikir, ternyata anak-anak rindu tahu kebenaran firman Tuhan. Amin. Bagaimana dengan kita anak-anak muda, orang tua, masih rindu dengan firman Tuhan? Masih rindu ingin belajar terus firman Tuhan? Kenapa ya Tuhan katakan seperti pohon ara? Kenapa Tuhan katakan seperti pohon anggur? Kenapa Tuhan katakan seperti pohon aras di Libanon? Ingin nanya. Seperti tadi pagi kami belajar tentang daun. Mereka bilang, kenapa daun itu kok banyak istrinya Bapak Tua? Sekarang Papa satunya istrinya. Jadi rencanamu berapa buat istri? Satu aja payah. Karena daun kan banyak istrinya. Itu kan anaknya banyak sekali. Ditanyain semua, aku bilang ya udah mau tengah 8, mau ibadah, nanti lagi lanjutkan. Itu bisa ditanya, tapi nggak apa-apa. Bagaimana di kos kita, di keluarga kita? Kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita akan merasakan hadirat Tuhan setiap waktu. Amin. Dan ketika kita menjalani, kita tahu Tuhan, Kau yang pegang hari esok. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, kita baca sama-sama 3, 2 ya. Yakinlah bahwa masa depan apa? Sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Seberapa banyak yakin masa depannya sungguh ada? Harapannya tidak akan hilang. Situasi boleh tidak jelas, keadaan boleh terus berubah, tapi kita harus yakin masa depan kita ada. Oke, klik. Kita baca sama-sama 3, 2 ya. Janganlah hatimu iri kepada apa? Orang-orang yang berdosa. Terus, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18-nya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau orang banyak berbuat dosa, jangan iri kepada mereka. Jangan bilang kenapa mereka lebih cepat sukses ya. Kenapa dengan cara yang demikian mereka cepat sukses? Jangan iri. Kita harus tetap yakin ada Tuhan yang akan berikan masa depan kepada kita. Amin.
Sering sekali kita membandingkan perjalanan hidup orang lain dengan hidup kita. Satu kali ada seorang mahasiswa nanya, "Bang, bingung aku bang, kenapa? Aku udah rajin belajar, nilaiku rendah. Temanku, nyonteknya dia, dipuji dosen lagi dia." Aku bilang, "Gak apa-apa, jalan hidup orang itu beda. Atau kamu yang mengikuti dia? Ya kadang-kadang pingin juga bang, udah capek aku hidup benar." Pernah diantara kita pernah capek hidup benar? Kayaknya kalau benar-benar aku terus dipijak tuh sama sekali-sekali, dan aku tunjukkan kayak mana setan itu. Ada satu orang pernah buat status WA, balas, dia bilang, "Jangan kau bangkitkan singa tidurku." Aku bilang, "Sejak kapan kau buka kebun binatang?" Dia bilang, "Maksudmu apa bang?" Kau bilang, "Jangan bangkitkan singa tidur, berarti lagi buka kebun binatang. Hari ini singa, besok kambing, besok anjing, besok babi, semua diternakan aja sekalian." Coba kau baca 1 Petrus pasal 5 yang dibacanya, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, iblis seperti singa yang mengaum." Nah, berarti singa yang kau bilang itu iblis. Berarti ada setan kemasian bang ya. Ya kalau kau sadar bertobat. Jangan kau bangkitkan singa tidurku. Masih punya peliharaan singa Bapak Ibu? Shalom. Masih ada peliharaan singanya? Masih ada ya? Asal orang marah, "Jangan kau bangkitkan singa tidurku." Bilang singanya udah dimutilasi, nggak bisa bangkit lagi dia. Haleluya. Nah, oke. Klik slide berikutnya dan kita akan angkat pujian bersama-sama di hadapan Tuhan. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu yang butuh materinya boleh kita dibagikan. Yuk kita baca sama-sama 3, 2 ya. Jangan menjadi pesimis dengan apa? Dengan keadaan hari ini. Terus Tuhan mampu ngapain? Mengubah apa yang buruk menjadi apa yang baik. Selanjutnya, tetaplah mengerjakan apa yang dapat dikerjakan sambil selalu mengandalkan Tuhan. Selanjutnya, selebihnya adalah bagian Tuhan yang memberkati kita. Amin. Jangan terlalu yang namanya pesimis tentang keadaan hari ini. Tuhan bisa mengubah, tapi yang bagian kita harus kita kerjakan. Kalau engkau ada karyawan, ada kerja, tetap kerjakan yang terbaik. Jaga kesehatan, jaga perlindungan dirimu dengan baik, tingkatkan imun tubuh, dan selebihnya biar Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Satu slide lagi yang kita baca sama-sama. Saya undang bersama-sama kita bangkit berdiri. Slide yang terakhirnya besok ada. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Pasti ada jalan keluarnya. Kita mungkin tidak melihatnya, namun Tuhan tahu jalan keluarnya. Yakin dan percayalah kepada. Amin. Percaya tidak bahwasanya Tuhan tahu jalan keluar. Walaupun kadang kita belum melihat, belum tahu bagaimana menghadapinya, Tuhan udah tahu. Tinggal bagaimana kita yakin dan percaya kepadanya. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Lagu ini lagu yang sudah saya rasa sangat lama sekali